dia sudah di Indonesia 24 tahun. Di tahun 2019, 2 orang dari keluarganya udah bakar diri. Setiap tahunnya mungkin hanya antara 600 sampai 1.000 pengungsi yang ada di Indonesia yang bisa mendapatkan resettlement. Bapak-bapak dari Satpol PP lakukan penindakan terhadap mereka. Ini orang Indonesia nih, pemerintah Indonesia bisa dipertanyakan. Naif atau bodoh? Bapak dari Satpol PP lakukan penindakan terhadap mereka. Ambil semuanya, masukkan ke dalam mobil keranjang. Masukkan langsung, jangan ragu-ragu. Kami dari Polri backup terus. Masukkan ke mobil keranjang, jangan ragu-ragu. Proses. Kayak gini pukul aku. Itu orang itu. Ya, pertigaan backup terima sekali lagi. 15 menit dari sekarang. Tak habis-habis mengurus pengungsi dan pencari suaka internasional. Itulah fakta yang dihadapi pemerintah negeri ini. Dari tahun ke tahun, Indonesia terus kebanjiran warga negara jiran yang ingin mencari negara impian di luar tanah kelahirannya. Data yang tercatat di UNHCR, saat ini ada 13.045 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Sebanyak 69% diantaranya berstatus pengungsi dan 31% berstatus pencari suaka. Meskipun jumlah totalnya turun dibandingkan tahun lalu, namun jumlah pengungsi saat ini justru naik dibanding tahun 2023. Indonesia memang bukan negara tujuan para pengungsi dan pencari suaka. Namun faktanya, belasan ribu warga negara asing tersebut sudah berada di Indonesia selama bertahun-tahun. Tidak sedikit di antara mereka, bahkan sudah belasan tahun tinggal di sini. Mereka terus tertahan di Indonesia karena masih menunggu penyaluran ke negara ketiga oleh UNHCR. Kondisi seperti ini jelas memicu ketidakpastian di kalangan pengungsi dan pencari suaka. Satu-satunya cara yang mereka anggap efektif adalah dengan menggelar aksi protes kepada UNHCR. Sejak Juli lalu, sejumlah pengungsi mendirikan tenda di depan kantor perwakilan UNHCR di Jalan Setiabudi Selatan, Jakarta Selatan. Ini dari mana dan udah berapa lama di sini? Kita kan tinggal di Indonesia udah 11 tahun, 12 tahun sampai sekarang. Aku tahu ada dua keluarga, dia masih tinggal di kota Manado. Dia tinggalnya di Indonesia dari tahun 2000. Terus dia sudah di Indonesia 24 tahun. Di tahun 2019, 2 orang dari keluarganya udah bakar diri. Terus yang di sini kan kita udah bikin tenda, kita minta bantuan dari UNHCR yang untuk tanggung jawab untuk masalah pengungsi di Indonesia. Di sini ada yang udah lebih 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun mereka tinggal di jalan karena mereka nggak bisa kontrak buat tinggalnya. Aksi memprotes UNHCR sudah bolak-balik. Langganan dilakukan para pengungsi di Jakarta. 25 Agustus 2021 lalu, pengungsi dan pencari suaka berunjuk rasa di depan kantor perwakilan UNHCR di Jakarta, di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Mereka menuntut kejelasan nasibnya setelah belasan tahun tak kunjung ditempatkan di negara ketiga atau dilakukan resettlement. Kepada yang di UNHCR
ditunda. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat memberikan peringatan pertama. Anda punya waktu 5 menit untuk membubarkan diri. Peringatan pertama saya berikan. Tidak boleh ada aksi. Silakan kembali ke kediaman masing-masing. Kini persoalan menjadi kian rumit. Pemprov DKI Jakarta meminta pengungsi mengosongkan tempat penampungannya di bangunan bekas Kodim di Kalideres, Jakarta Barat. Pengungsi diberikan waktu hingga 15 Agustus sebelum dilakukan renovasi bangunan pada September mendatang. Sementara mereka tidak punya tempat tinggal dan UNHCR sudah menyetop bantuan dana. They do not tell us where to go. We have lived here for more than 5 years. From July 2019, we are living here, and we have nowhere else to go. But unfortunately, they just say, you leave this building, and we do not know where to go. And these people, I don't think there is someone who has, for example, if one person leave this building, go somewhere, should rent a home, at least it needs 3 million, at least. For the first time you go from here and you find some home and you rent it, at least you need only one person, you need 3 million at the first time. We do not know where to find that and where to go and how to do this, how to handle this situation, we do not know. Indonesia bukanlah negara tujuan pengungsi dan pencari suaka. Posisi geografis yang berada di tengah-tengah antara benua Asia dan Australia menjadikan Indonesia sebagai negara transit yang strategis bagi para pengungsi dan pencari suaka. Kondisi ini menjadi simalakama bagi pemerintah Indonesia. Saat ini tidak ada kejelasan bagi mereka untuk kemudian punya jalan keluar pada saat mereka nantinya akan dikosongkan dari gedung Exkodim ini. Beginilah kondisi penampungan pengungsi dan pencari suaka di kantor Exkodim di Kalideres, Jakarta Barat, Agustus tahun 2019 silam. Saat itu, mereka baru sepekan dipindahkan ke lokasi ini. Sebelumnya, mereka ditampung di rumah detensi imigrasi di Kalideres di Jakarta Barat. Sedikitnya, ada 1.000 jiwa yang direlokasi ke tempat ini. Sebagian besar pengungsi ini didominasi oleh warga negara asal Afghanistan. Tak hanya orang dewasa, di sini juga banyak anak-anak. Mereka adalah anak-anak dari pencari suaka dan pengungsi yang berdatangan dari beberapa negara di sekitaran Asia dan Afrika. Lebih dari 200 balita turut tinggal di sini. Dan kini, persis 5 tahun kemudian, lokasi ini masih ditempati oleh para pengungsi dan pencari suaka. Mereka ini sudah pasti orang-orang yang sama, yang datang menghuni sejak Juli 2019. Hanya saja, kini jumlah penghuninya sudah jauh berkurang. Sebagian dari mereka memutuskan pindah dan tinggal mandiri di tempat lain. Persoalannya, sejak Juni tahun ini, UNHCR menghentikan dana bantuan bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Itu sebabnya, begitu di ultimatum segera angkat kaki dari tempat penampungannya saat ini, sebagian besar pengungsi kalang kabut. Rasa putus asa dan hilang kesabaran terus bergelung di benak pengungsi dan pencari suaka. Tuntutan kondisi memaksa mereka kembali turun aksi ke jalanan. Farzana Yari, pengungsi asal Afghanistan termasuk penghuni lama penampungan Exkodim Kalideres. Juli 2019 silam, ia bersama 1.000-an orang pengungsi lainnya direlokasi ke sini.
Ibu dua anak ini mengaku traumatik. Nasibnya bakal kembali terlunta-lunta. Ia khawatir pengalamannya 5 tahun silam terulang kembali. Kala itu anak keduanya lahir di pengungsian ex-Kodim. She was 9 months pregnant when they were living in front of IDC on the road. But finally they decided to move because they did not know the government and UNHCR. They did not respond to them. They moved in front of UNHCR office in July 2019. So after a day, the UNHCR with the government, they brought all of these people here in this building, but there was no place. There was no one to help them in that moment to help them. They did not have even a tent for their privacy, which is a woman when is pregnant is maybe at the moment they are giving birth, there was no one to help them, to give them even a tent. And she says that she does not want to review that bitter experience again and again, and it was really bitter experience for them. Saat ini, Farzana sedang hamil 5 bulan calon anak ketiganya. Itu berarti 2 anaknya nanti sama-sama lahir di tempat pengungsian di Indonesia. Perkumpulan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi, SWAKA, menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta menutup lokasi penampungan pengungsi di Kalideres. Sudah sepatutnya pemerintah bisa memberikan fasilitas alternatif atau pengganti. Sebenarnya kami menyayangkan lebih kepada prosesnya. Artinya yang kami temui situasinya di lapangan adalah minimnya diskusi terbuka dengan komunitas dan juga koordinasi soal pencarian alternatif solusi. Artinya tentu kalau memang gedung ini direncanakan oleh Pemda untuk digunakan untuk kepentingan pemerintah, perlu juga untuk dicarikan alternatif solusi agar teman-teman komunitas punya pemenuhan hak, khususnya dalam hal ini ada hak atas tempat tinggal dan standar hidup yang layak. Selain itu juga untuk memenuhi prosedur dalam Perpres 125 tahun 2016 bahwa sebenarnya pemerintah daerah juga punya mandat untuk pencarian akomodasi sementara maupun tempat penampungan sementara. Pengungsi dan pencari SWAKA pergi dari negara asalnya membawa sejuta harapan, mengejar penghidupan yang aman dan lebih layak di negara ketiga. Namun sayang, negara-negara tujuan SWAKA tidak selamanya membuka tangan. Sebagian negara bahkan menutup pintu. Peluang penempatan ke negara tujuan semakin tipis. Negara transit memanen getahnya. Ini orang Indonesia nih, pemerintah Indonesia bisa dipertanyakan. Naif atau bodoh sebenarnya? Perairan Aceh dan Sumatera Utara kerap dibanjiri kapal-kapal pengungsi asal Myanmar yang kabur dari tempat pengungsian di Bangladesh. Sejak November 2023 hingga April 2024 saja, terdapat 15 kapal penyelundup yang datang bergelombang membawa 2026 pengungsi Myanmar. Dikoordinir oleh sindikat penyelundupan orang dari Bangladesh, pengungsi bertaruh nyawa menempuh rute laut berbahaya menuju Indonesia. Demi hengkang dari negaranya sendiri di Myanmar, entah sudah berapa nyawa melayang ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Kondisi politik dalam negeri yang berkecamuk di Myanmar dan konflik etnis tak berkesudahan memaksa pengungsi memilih jalan hidupnya sendiri mencari negara baru. Celakanya, serbuan gelombang pengungsi dan pencari SWAKA di negara transit juga memicu problem ikutan. Gesekan sosial antara masyarakat lokal dan pengungsi tak jarang terjadi.
lamanya masa tunggu penempatan pengungsi ke negara ketiga menjadi sumber persoalan bagi pengungsi dan pencari suaka. Di Indonesia bahkan ada pengungsi yang sudah belasan tahun menunggu penempatan. Nah, resettlement itu memang jumlahnya tidak banyak, gitu. Setiap tahunnya mungkin hanya antara 600 sampai 1000 pengungsi yang ada di Indonesia yang bisa mendapatkan resettlement. Namun, yaitu kemungkinannya sangat kecil karena resettlement itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh negara ketiganya, gitu. Jadi itu bukan keputusan UNHCR. Juni kemarin UNHCR secara global merilis data ya, jumlah orang yang terpaksa melakukan pelarian itu di seluruh dunia ada sekitar 120 juta orang. Di antara jumlah tersebut, sekitar 40 jutaan orang diantaranya adalah berstatus pengungsi. Jadi memang kebutuhannya sangat besar dan resettlement itu sayangnya hanya dapat dinikmati atau diterima oleh kurang dari 1% jumlah pengungsi. Celakanya, kini UNHCR juga menyetop bantuan dana untuk pengungsi dan pencari suaka. Gara-gara sumber pendanaan terus menipis, UNHCR harus lebih selektif memilih penerima bantuan keuangan. Namun memang sayangnya akhir-akhir ini bantuan finansial tersebut ada yang terpaksa terhenti karena adanya dana yang tidak cukup, gitu. Namun bukan berarti bahwa akan selamanya seperti itu. Jadi apabila suatu saat nanti dana yang saat ini mungkin belum ada tercukupi kembali, kita akan bisa menambahkan dana kepada mereka yang membutuhkan lagi. Tapi untuk saat ini memang kondisinya seperti itu. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai sikap pemerintah Indonesia terlalu lembek hingga menjadi bulan-bulanan sindikat penyelundupan orang dan pengungsi. Sebagai negara yang tidak turut meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak harus menampung pengungsi. Sebaliknya, kewajiban berlaku bagi negara peratifikasi. Ya, pencari suaka dari berbagai belahan dunia sekarang melihat Indonesia sebagai tempat yang sangat menjanjikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena negara-negara yang secara tradisional menerima pencari suaka seperti negara-negara Eropa, Australia, Amerika Serikat, mereka sekarang sudah tidak mau. Alasannya karena rakyat di negara-negara tersebut tidak menghendaki. Dan kemudian ini diterjemahkan dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, hanya Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.